Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Kita masuk ke materi berikutnya ya, mengenai konten digital. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin membuat konten atau misalnya materi edukasi dan sebagainya, pastikan teman-teman mencakup bagian-bagian ini harus dimengerti ya. Jadi yang pertama, pastikan konten tersebut itu berisi hal-hal yang mempengaruhi pikiran manusia. Jadi supaya mereka yang pertama tertarik yang pasti, kemudian yang kedua mereka merasa trust gitu dengan apa yang kita buat, sehingga mereka tanpa sadar itu join atau membaca konten-konten kita. Nah, apa saja yang mempengaruhi pikiran manusia? Yang pertama, pastikan teman-teman familiarity atau yang sudah dikenal. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang sudah punya authority itu gampang banget untuk mempengaruhi pikiran orang agar melakukan apa yang dia perintahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya authority, gitu ya, teman-teman bisa membuat yang bagian kedua, misalnya certainty yang memberi kepastian. Ada nggak testimoni ketika orang mengikuti konten teman-teman itu bermanfaat atau tidak, ininya seperti itu. Yang ketiga, simplicity atau yang mudah, gampang nggak dilakukan itunya, edukasinya atau tipsnya atau konten yang teman-teman buat. Yang keempat adalah yang nyaman, ada garansi nggak sih kalau misalnya join di sini mendapatkan manfaat dan sebagainya. Yang kelima adalah security yang aman, pastikan teman-teman membatasi gitu supaya untuk trigger orang segera melakukan action, intinya seperti itu. Jadi ini adalah 5 hal yang mempengaruhi pikiran manusia, dan pastikan teman-teman pahami agar mudah dan gampang menggiring orang dalam masuk ke kolam kita gitu ya, karena tujuan kita kan nanti kan akan masuk ke kolam ya, ke kolam, kemudian kita edukasi, kita kasih tips-tips dan sebagainya supaya mereka trust terhadap kita sehingga kita timbul authority. Oke? Yang kemudian yang kedua, komponennya. Komponen dari konten digital itu apa? Yang pasti yang pertama ada judul, kemudian ada daftar isi, kemudian ada penutup. Kalau misalnya judul, pastikan teman-teman menggunakan 3 judul seperti ini secara umum. Kalau misalnya formatnya edukasi atau tips. Contoh, tips dan list headline. Contoh 9 tips untuk langsing tanpa diet. Teman-teman bisa buat kontennya nanti, kemudian bisa buat judulnya di sini di covernya. Nah, kemudian ada warning headline. Jadi peringatan, fear-nya kita dapat nih, 7 kesalahan fatal pebisnis online. Jadi kita mempengaruhi safety-nya di sini. Nggak nyaman mereka nih kalau misalnya dikasih warning headline. 7 kesalahan fatal pebisnis online. Kemudian ada lagi kalau misalnya kita pakai warning itu menggoyang security-nya yang amannya, bisa juga gitu, kasih terbatas untuk 100 orang peserta misalnya gitu. Jadi teman-teman gunakan komponen ini, terbatas atau garansi ini setelah judulnya supaya mereka langsung melakukan action itu bisa. Kemudian yang ketiga, secret headline atau judul rahasia. Contoh yang saya buat di Facebook supaya teman-teman masuk ke kolam diskusi affiliate dan produk detail ya. Jadi rahasia mendapatkan juara kontes affiliate 4 kali berturut-turut tanpa iklan, tanpa boncos. Nah, ini adalah suatu judul secret sehingga teman-teman tanpa sadar itu mau join gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu yang mempengaruhi pikiran manusia, kemudian kita terapkan dalam suatu judul, itu gampang banget untuk mengiring orang masuk ke dalam kolam kita. Nah, selanjutnya daftar isi. Nah, teman-teman ketika membuat konten digital, pastikan gunakan mind map atau gunakan checklist. Supaya apa? Supaya memudahkan teman-teman ketika membuat deskripsi masing-masing daftar isinya, gitu kan? Contohnya saja ini menggunakan mind map. Jadi konten digital mempengaruhi ini dan ini. Jadi sehingga ketika kita menjelaskan ke orang lain, itu dapat dengan mudah kita menjelaskannya dan orang lain insya Allah bisa memahaminya. Oke? Ada 2, jadi gunakan mind map atau peta pikiran seperti ini atau gunakan checklist. Jadi poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 itu bisa digunakan untuk membuat daftar isinya. Ya, kemudian yang ketiga, komponen penutup gitu ya. Jadi teman-teman kan sudah buat materinya tuh. Jadi materinya misalnya 9 tips tuh untuk langsing tanpa diet.
tips pertama apa, tips kedua apa, tips ketiga apa, tips keempat apa, gitu kan. Nah, baru kemudian dipasang dengan penutupnya. Penutupnya itu adalah penasarannya. Jadi supaya mereka ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau jual produk premium, bisa dipasang, mau tahu lebih lanjut tentang rahasia saya, yuk join di grup premium berbayar, misalnya gitu ya. Atau misalnya saya kemarin pasang curiosity di copywritingnya. Nah, kalau copywriting yang bagus gimana? Yuk join beli sejoli, mau nggak? Nah, itu adalah penutup dari ibaratnya komponen yang ada di konten kita. Nah, ini bisa dipasang di ebook, di produk edukasinya, atau ketika di dalam grupnya itu bisa. Kemudian testimoni. Jadi penutup ini adalah suatu senjata supaya kita bisa mengkonversi mereka agar menjadi duit lah, intinya seperti itu, atau membeli barang apa yang kita tawarkan. Jelas ya? Oke, lanjut. Kemudian konten digital itu ada formatnya. Ada format ebook, video, mind map, e-course, checklist, dan image. Dan teman-teman bisa pilih salah satu format ini, atau misalnya teman-teman bisa langsung giring mereka ke grup. Misalnya bisa Pulwa gitu ya, Pulwa atau Pulgram, silakan, boleh. Jadi teman-teman buat kontennya itu tidak berupa ebook, tidak berupa video, tapi berupa Pulwa atau Pulgram, itu boleh. Yang pasti pastikan teman-teman salah satunya itu buat ya. Nanti ketika tugas yang kedua ini pastikan nanti buat. Nanti akan saya berikan contoh cara membuat konten digital. Salah satunya mungkin ebook ya, paling gampang ebook. Kemudian mind map sudah saya tunjukkan di sini ya. Kemudian ada e-course mengenal video atau checklist atau dengan image, gambar ya, dengan Photoshop dan sebagainya, dan Pulwa atau program. Itu ya. Nah, kemudian toolsnya otomatis apa yang kita perlukan dalam membuat konten digital. Yang pertama Photoshop, yang kedua PowerPoint, yang ketiga Xmind. Ini contohnya Xmind Zen, atau yang lain teman-teman yang kira-kira teman-teman tahu silakan gunakan. Atau video maker Camtasia, ini contoh saya pakai Camtasia, atau Filmora kalau misalnya teman-teman punya Filmora, atau Bandicam. Ini ada versi gratisannya, tapi saya belum coba ya. Teman-teman bisa pakai Bandicam dulu untuk membuat video maker. Oke? Itu tentang konten digital. Ya, pastikan teman-teman ya, diulang lagi videonya. Kemudian ketika ada yang bingung silahkan tanya di grup, nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, terima kasih. Tugasnya adalah silakan teman-teman sudah ada idenya, silakan buat judulnya, kemudian daftar isinya, kemudian kira-kira penutupnya dalam notepad aja dulu gitu ya. Baru kemudian nanti saya praktekkan untuk cara membuat ebook, video, mind map gitu ya, salah satunya yang kira-kira mudah teman-teman lakukan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.